Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, dalam RHI kali ini saya mengajak kita untuk membaca bagian dari Alkitab yang begitu baik, yaitu tentang Ayub. Ayub yaitu orang yang berpuasa, berdoa di tengah penderitaan. Bagaimana menjadi orang yang ketika menderita tetap setia kepada Allah. Perlu belajar dari Ayub. Mari kita cermati, dan ini akan menjadi berkat buat kita, karena pada saat ini saya juga akan mengurai tentang 7 fakta tentang Ayub. 7 fakta tentang Ayub yang diceritakan di dalam Alkitab yang akan menjadi sumber inspirasi kita. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo, siap untuk mendampingi ibu, bapak, dan saudara dalam puasa di Alkitab Perjanjian Lama, khusus puasa Ayub. Tuhan memberkati. Saudara, sebelum kita membuka Alkitab, ada baiknya saya beri pengantar umum 7 fakta tentang Ayub yang kadang tidak kita cermati. Yang pertama, disebutkan bahwa Ayub 1 ayat 1, 2, 4, dan 5, Ayub itu orang Us, bukan umat pilihan, bukan bangsa Israel. Jadi Ayub itu sebelah timur dari Israel, orang Us, dan dia adalah orang yang menyembah Yahweh. Meskipun dia bukan orang Israel, bahkan disebut sebagai orang yang dikafir-kafirkan, tapi dia ternyata orang yang menyembah Allah. Ayub. Yang kedua, Ayub itu orang yang kaya raya. Dikatakan punya 7.000 ekor kambing, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan stoknya budak-budaknya tidak terhitung. Ayub 1 ayat 3. Menarik sekali. Bukan umat pilihan, tapi beriman. Menarik sekali. Beriman, tapi kaya raya. Yang ketiga, Ayub itu sangat saleh dan hidup benar, sehingga ia dipuji Allah, dan iblis diizinkan untuk mencobai pada batas tertentu. Ayub 1 ayat 6-12. Bukan bangsa pilihan, kemudian dia kaya raya, dan dipuji karena kesalehan dan hidupnya yang benar. Orang yang saleh tidak harus miskin, orang yang kaya tidak harus jahat. Dia bisa juga orang kaya, saleh, dan diberkati Tuhan. Yang keempat, Ayub dicobai iblis dengan penderitaan yang sangat berat. Sangat berat. Ya, coba, bagaimana tidak berat? 10 orang anaknya meninggal pada hari yang sama. 10 orang anaknya. Saudara, saya pernah menunggui warga gereja yang anaknya 9. Dan salah seorang anaknya meninggal. Oh, dia nangisnya tidak ketulungan. Sedihnya amat sangat. Padahal anaknya yang 8 masih hidup. Anaknya 9, 1 itu meninggal. Nah, coba bayangkan saudara, kalau punya anak 10 meninggal di hari yang sama, pasti sangat berat. Ini penderitaan Ayub. Yang kedua, kekayaannya hilang. Harta bendanya ludes. Ada yang dirampok, ada yang terbakar karena petir. Nah, sudah kehilangan anak, kehilangan kekayaan dan harta benda. Itu diungkap bahwa dalam kondisi ini, Ayub 1, 13-22, Ayub tetap memuji Tuhan. Tidak menyalahkan Tuhan, tapi tetap memuji Tuhan. Saudara, yang kelima, penderitaan Ayub makin berat, sudah berat, makin berat. Karena apa? Karena
dia juga diolok-olok istrinya, bahkan 3 orang sahabatnya. Dan orang yang punya pergumulan berat harusnya ditopang, bukan malah dijatuhkan. Istrinya apalagi. Ya, kita tahu pasti istrinya juga depresi ya, kehilangan anak, harta benda, dan seterusnya. Tapi termasuk Ayub ini menderita penyakit yang mengerikan di sekujur tubuhnya, sampai dikatakan dia tidak dikenali lagi sebagai Ayub. Nah, tentu istrinya juga depresi kan. Tapi istrinya tidak layak juga kalau mengatakan, kamu masih juga saleh, kamu masih juga menyembah pada Tuhan. Udah, tinggalin Tuhan dan matilah. Loh, ini kan enggak bagus kan? Masa istri begitu sama suami sendiri? Nah, saudara, tidak diketahui apakah istrinya tetap mendampingi atau pergi, nggak tahu. Tapi yang jelas istrinya mengolok-olok sahabat-sahabatnya juga. Dan penderitaan Ayub ini makin berat. Itu yang kelima. Yang keenam, dari 7 fakta, yang keenam, Ayub sempat protes dan mempertanyakan penderitaannya kepada Allah. Tapi Ayub tetap dia tidak berdosa. Meskipun akhirnya dia menyadari, Ayub 42, 1-6, bahwa dia mempertanyakan itu agak kebablasan. Maka dia mohon pengampunan, dia merendahkan diri kepada Tuhan. Dan fakta yang terakhir, yang ketujuh, saudara, Ayub dipulihkan Tuhan. Dikatakan pada ayat yang ke-7-17, Ayub 42, 7-17, dikatakan dia dikembalikan kekayaannya itu 2 kali lipat. Dan disitulah, saudara, Ayub juga punya 10 anak lagi. Bahkan anak yang cakep, yang tampan, yang cantik. Tidak tahu apakah istrinya kembali lagi. Kalau iya, berarti Ayub punya anak-anak dari istri yang sama. Tapi kalau istrinya tidak kembali, berarti Ayub punya istri yang kedua. Tidak ada catatan tentang hal ini dalam Alkitab. Tapi yang paling penting adalah Ayub mengalami pemulihan. Ayub mengalami pemulihan dan dia diberkati Tuhan setelah mengalami penderitaan yang sangat berat. Dan kita bersyukur karena kita bisa belajar dari kisah ini. Kisah tentang orang yang punya pergumulan, kesulitan dan masalah. Dan orang ini tetap memohon dan setia kepada Allah. Belajarlah dari Ayub. Mari kita buka bagian dari Alkitab tentang puasa Ayub. Kalau ibu bapak dan saudara membaca pada Ayub pasal 2, maka memang tidak diketemukan tulisan tentang Ayub doa dan puasa seperti Esther, lalu berpuasa seperti Musa atau Elia atau Nehemia. Tapi dikatakan di sini pada pasal 2 ayatnya 12 dan 13. Saya baca ya. Ayub 2 ayat 12-13. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ini Ayub pasal 2 ayat 12 dan 13. 7 hari 7 malam duduk di tanah, tidak ada pembicaraan, tidak ada gerakan apapun, tidak ada catatan tentang orang lain kecuali Ayub dan sahabatnya itu. Itu berarti dalam penderitaannya Ayub juga berpuasa. Sudah baca di Alkitab itu. Dan sahabat-sahabatnya menemani 7 hari 7 malam. Ayat 13. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan,
Ini yang ditulis Ayub pasal 2. Yang menarik adalah di tengah penderitaan yang hebat, di tengah begitu beban yang luar biasa berat, Ayub di tengah penderitaan itu tetap berelasi dengan Allah, tetap mohon kekuatan pada Tuhan. Bahkan dia lakukan puasa juga dan doa juga, meskipun kita sudah tahu kok tidak ditulis detail ya. Sebetulnya itu bagian juga dari gaya penulisan Alkitab. Yang pasti kita tahu, setiap saat dia bahkan berbincang, dia mempertanyakan kepada Tuhan. Nah, itu kan doa. Kemudian dia mohon pengampunan, itu kan doa. Kalau kepada Tuhan, doa. Begitu juga dia tidak ngapa-ngapain, 7 hari 7 malam, itu puasa kan? Saudara, ini istimewa. Orang yang penuh penderitaan, lalu ingat Tuhan, dan diberkati. Akhir dari kisah Ayub kita tahu, Ayub dipulihkan. Dia 2 kali lipat lebih kaya dari sebelumnya. Bahkan dia juga punya anak, punya keluarga lagi. Dan ini pemulihan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya berharap sebagai hamba Tuhan, kita bisa mengenali, oh begitu ya. Ternyata orang yang disebut kafir beriman pada Allah. Oh ternyata orang ini saleh. Oh ternyata dia kaya raya. Oh ternyata kemudian dia bangkrut karena mengalami persoalan yang begitu luar biasa, dirampok dan seterusnya. Oh anak-anaknya meninggal 10 orang dalam hari yang sama. Oh dia mempertanyakan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tapi dia tetap memohon. Akhirnya dia menyadari ketika ia mempertanyakan, dan Tuhan mengampuni. Dan Ayub dipulihkan. Ayub dipulihkan. Ayub dipulihkan karena di tengah penderitaan dia memohon kepada Allah. Bukan meninggalkan Tuhan, bukan mempersalahkan Tuhan, tapi dia memohon dengan doa dan puasa. Dipulihkan. Dan saya berdoa, kiranya kalau ada di antara kita yang sekarang juga sedang mengalami penderitaan yang berat, mungkin tidak seberat Ayub ya, karena ini luar biasa kalau Ayub. Tapi yang penting adalah kita memohon supaya Tuhan memulihkan. Semoga kisah pemulihan ini menjadi milikmu, milikku, milik kita. Orang yang berbeban berat, orang yang mengalami penderitaan, memohon, diberkati Tuhan, dan dipulihkan. Amin.